Shalom ibu-ibu wanita Deborah. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah wanita secara online hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, di mana kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi rema dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan doa kami ini. Haleluya. Amin. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang kerendahan hati. Ayat mas kita berada di dalam kitab Sefanya 3 ayat 12. Ayat ini berbunyi, "Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah. Dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan." Suatu umat yang rendah hati dan mencari perlindungan dalam nama Tuhan. Sebuah buku Kristen menuliskan bahwa kerendahan hati itu perlu dimiliki oleh kita semua sebagai wanita-wanita Deborah. Kerendahan hati itu merupakan ciri dari semua orang Kristen. Kerendahan hati itu merupakan tanda dari semua orang percaya. Pertanyaannya, mengapa kita perlu rendah hati? Yang pertama, kita tahu bahwa kecenderungan manusia adalah sifat kesombongan. Kesombongan itu dapat masuk ke dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Di dalam iman Kristen, kerendahan hati berarti bahwa kita ini menyadari bahwa kita ini punya kelemahan. Di dalam iman Kristen, kerendahan hati ini berarti kita menyadari dan mengakui bahwa ada peranan Allah di dalam kehidupan kita. Di dalam iman Kristen, kerendahan hati itu berarti bahwa kita ini mengenali Tuhan dengan penuh rasa syukur. Kita bersyukur karena Tuhan sudah menebus kehidupan kita dari dosa. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus sudah memelihara hidup kita sampai hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus sudah menjamin masa depan kita di dalam kekekalan. Kita bersyukur karena ketika kita berada dalam masalah, Tuhan Yesus pasti menolong kita. Tuhan Yesus pasti mengulurkan tangannya kepada kita. Dan kehadiran Tuhan itu pasti menguatkan iman kita. Kerendahan hati berarti bahwa kita ini memahami kita selalu membutuhkan anugerah Tuhan. Kita selalu membutuhkan anugerahnya. Manusia ini adalah makhluk yang lemah, banyak kekurangan. Makanya kita butuh Tuhan. Kita semua memerlukan Tuhan dalam kehidupan ini. Tanpa Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan untuk sekedar bernafas, kita ini perlu anugerah Tuhan. Tanpa Tuhan, saya katakan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Anugerah Tuhan telah nyata. Kasih-Nya Tuhan telah disediakan bagi semua orang. Namun sayangnya, hanya sebagian orang yang mau meresponi dan mempercayai Tuhan. Kasih Tuhan itu sempurna dan tanpa batas. Sebuah ilustrasi, sebuah kipas angin hanya bisa berputar selama dia tidak lepas hubungannya
dari sumber listrik. Ketika kipas angin itu dicabut dari sumbernya, kelihatannya kipas angin itu masih berputar. Namun lama-kelamaan ia pasti akan mati. Demikian juga dengan kehidupan kita. Sumber kehidupan kita adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jika hubungan kita terlepas dari sumbernya, maka kita secara perlahan-lahan akan mati. Sudah selayaknya kalau kita ini bersyukur dan selalu hidup untuk mengutamakan Tuhan. Sudah sepantasnya kalau kita ini bersyukur dan selalu hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Sudah selayaknya kalau kita ini bersyukur dan selalu hidup untuk tidak sembrono dengan hidup kita. Andalkan Tuhan, cari Tuhan, cari wajahnya selalu, dan hiduplah dalam kerendahan hati. Yang kedua, mengapa kita perlu mengandalkan Tuhan? Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Ayat ini berbunyi demikian. Selidikilah aku ya Tuhan, kenalah hatiku, ujilah aku, kenalah pikiran-pikiranku, lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Yang kedua, orang yang memiliki kerendahan hati pasti mau mengakui kesalahan di hadapan Tuhan. Mari kita seperti Raja Daud, kita mau diperiksa secara menyeluruh oleh Tuhan. Kita menyadari bahwa banyak hal yang kita sembunyikan dari hadapan Tuhan. Terkadang kita menyimpan hal-hal atau pikiran-pikiran yang jahat terhadap keluarga. Terkadang kita menyimpan pikiran-pikiran yang jahat terhadap teman-teman atau orang lain. Kita lebih mudah menghakimi orang lain daripada melihat kesalahan diri sendiri. Mari kita belajar untuk introspeksi diri di hadapan Tuhan. Tidak ada gunanya menyembunyikan apapun dari hadapan Tuhan. Dibutuhkan sebuah kejujuran kalau kita ini masih punya kelemahan. Selidiki aku ya Tuhan, kenalah hati dan pikiran-pikiranku. Apakah aku sudah berkenan di hadapan Tuhan? Apakah kita masih serong jalannya? Apakah kita masih tidak tulus? Apakah kita masih mencari pujian dari manusia? Hari ini biarkan Tuhan memimpin kehidupan kita. Hari ini biarkan Tuhan membimbing kita melewati jalan-jalannya. Semua itu dimulai ketika kita mau datang dan mengakui diri kita ini diperiksa oleh Tuhan. Sebuah pengakuan yang jujur bahwa kita mempunyai kelemahan. Tuhan memanggil kita melalui firman-Nya. Tuhan sedang membawa kita berjalan di dalam rencananya. Yang Tuhan cari di dalam diri kita hanyalah kerendahan hati yang rela dan mau taat melakukan segala perintah-perintahnya. Hari ini dua hal sudah kita pelajari tentang kerendahan hati. Yang pertama, andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Minta Roh Kudus-Nya untuk memimpin kita. Dan mengucap syukurlah karena Tuhan Yesus telah menebus segala dosa kita. Mengucap syukurlah karena Tuhan Yesus telah memelihara hidup kita sampai hari ini.
Mengucap syukurlah karena Tuhan Yesus sudah menjamin masa depan kita kepada kekekalan. Dan yang kedua, berani mengakui kesalahan di hadapan Tuhan. Alkitab ini sangat mementingkan kerendahan hati. Firman Tuhan ini sangat mementingkan kerendahan hati. Kerendahan hati adalah sikap yang harus terwujud di dalam pikiran, perasaan, perkataan, dan tingkah laku kehidupan kita. 1 Petrus 3 ayat 8 dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Ayat ini berkata, sekarang kata-kata ini saya tunjukkan kepada semua orang. Hiduplah sebagai suatu keluarga besar yang rukun, saling memperhatikan, saling mengasihi dengan kelembutan, dan dalam kerendahan hati. Kiranya kerendahan hati itu ada di dalam hidup kita semua. Kiranya kerendahan hati itu ada di dalam hidup kita sebagai wanita-wanita Deborah, wanita-wanitanya Allah. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Penuhi kami dengan hikmat-Mu, sehingga kami mengerti dan memahami tentang kerendahan hati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan doa kami ini. Haleluya. Amin.